Assalamualaikum. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Zea. Teman-teman semua, tetap semangat belajarnya ya bersama saya dalam Study with Zea. Seringkali kita menemukan kejadian-kejadian menarik di sekitar kita. Misalnya saja, air yang dipanaskan akan berubah menjadi uap, atau jika es batu dibiarkan begitu saja, maka lama-kelamaan akan mencair. Menurut teman-teman semua, bagaimana ya hal-hal tersebut dapat terjadi? Nah, untuk menemukan jawabannya, pada kesempatan ini, mari kita belajar bersama mengenai kalor dan perubahan wujud zat. Kejadian-kejadian yang telah disebutkan sebelumnya merupakan contoh pengaruh kalor terhadap wujud benda. Sebenarnya kalor sendiri apa sih? Kalor adalah perpindahan energi kinetik dari satu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Sedangkan wujud benda, kita semua telah mengetahui bahwa wujud benda atau zat ada 3 macam, yakni yang pertama adalah cair, yang kedua adalah padat, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah gas. Apabila suatu zat tersebut menerima atau melepaskan kalor, maka wujudnya akan berubah menjadi wujud lain. Jadi dengan kata lain, perubahan wujud zat dapat terjadi karena adanya penyerapan atau pelepasan kalor. Untuk perubahan wujud zat dapat dilihat pada tabel berikut ini. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor terjadi pada proses mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda yang terjadi akibat melepaskan kalor, yaitu terjadi pada proses membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan perubahan wujudnya sendiri, yang pertama, mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Menyublim, perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dan terakhir adalah mengkristal, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Untuk perubahan wujud benda mencair, menguap, membeku, dan mengembun sepertinya sudah tidak asing lagi ya, karena kita sering melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perubahan wujud mencair dan menguap sudah disinggung sebelumnya, dapat dilihat dari es batu yang mencair atau pada saat merebus air. Sedangkan untuk proses membeku dan mengembun dapat dilihat dari pembuatan es batu, dan juga contohnya adalah gas dari udara pagi menjadi air embun di dedaunan. Nah, kalau untuk perubahan wujud benda menyublim dan mengkristal, bagaimana ya? Agar lebih memahami konsep perubahan wujud tersebut, mari kita lakukan percobaan sederhana yang akan ditemani oleh Kak Mia. Kalau begitu, selamat melakukan percobaan teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Mia Yunita. Di sini saya akan menemani kalian melakukan percobaan sederhana mengenai kalor dan perubahan wujud zat. Tujuan kita melakukan percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perubahan wujud, yaitu menyublim dan mengkristal, serta mengetahui kebenaran teori yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai proses menyublim dan mengkristal. Tapi sebelum melakukan percobaan, kita harus tahu dulu nih alat dan bahan apa aja yang akan digunakan. Dan untuk alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 2 buah cangkir sebagai tungku sederhana, 1 buah lilin, wadah atau kaleng bekas beserta penutupnya, 5 butir kapur barus, es batu, korek api, wadah tempat es batu, dan terakhir adalah palu untuk menghancurkan kapur barus dan es batu. Nah teman-teman, sekarang kita langsung mulai saja ya percobaannya. Untuk desain alatnya dapat kalian lihat pada gambar berikut.
Setelah itu, kapur barus yang telah kalian haluskan masukkan ke dalam wadah. Setelah dimasukkan, letakkan wadah di atas tungku. Kemudian tutup dengan penutupnya. Lalu letakkan beberapa bunga es batu di atasnya. Nah, setelah seperti ini, kita tunggu selama 10 menit. Two hours later. Nah, setelah 10 menit berlalu, sekarang kita bisa mengamati apa yang terjadi dari percobaan ini. Sebelumnya kita tuangkan dulu ininya. Kemudian matikan ininya. Coba perhatikan di sini. Di sini terdapat bulir-bulir kristal. Bagaimana bulir-bulir kristal ini bisa terbentuk? Jadi, pada saat kapur barus dipanaskan, maka dia akan mengalami proses perubahan wujud, yaitu menyublim atau dari padat menjadi gas. Nah, gas tersebut akan bergerak menuju tutup wadah tersebut, wadah ini. Karena wadah ini di atasnya diberi es batu, maka gas tersebut akan mengeras atau terjadinya proses mengkristal, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat ditarik dua kesimpulan. Yang pertama, menyublim adalah proses perubahan wujud zat dari padat menjadi gas, dan dalam peristiwa tersebut memerlukan energi panas atau kalor. Dan peristiwa menyublim ini zat akan menyerap kalor. Sedangkan dalam proses mengkristal adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi padat, dan dalam peristiwa mengkristal ini zat akan melepas kalor. Dan untuk kesimpulan kedua, berarti peristiwa menyublim dan mengkristal yang telah dijelaskan sebelumnya melalui teori telah terbukti juga melalui proses percobaan. Nah, itu dia penjelasan dan percobaan mengenai kalor dan perubahan wujud zat. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya Mia. Dan saya Zea. Kami izin undur diri. Semoga bisa ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.